Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab mubasysyiran wa nadhiran litu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabbi tammim bi khair. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di tempat ini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita hari ini adalah fikih tentang i'tikaf di bulan Ramadan. Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan di antaranya i'tikaf di dalam bulan Ramadan. Apakah i'tikaf itu mesti di bulan Ramadan? Jumhur ulama katakan tidak. Boleh melaksanakan i'tikaf di luar Ramadan. Kapanpun itu dibolehkan, akan tetapi dianjurkan untuk kita lakukan di 10 akhir bulan Ramadan, sebagaimana dalam hadis. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu ad-dawamu fil masjid. Dawam, memulazamahkan dan menetap di masjid. Sebagaimana dalam ayat itu, wa antum aakifuna fil masajid. Akif, tenang, menetap di dalam masjid. Tentu menetap di dalam masjid, kalau sekedar menetap saja, apakah itu sudah disebut dengan i'tikaf? Belum. Menetap di dalam masjid dengan niat yang tertentu barulah dihitung sebagai i'tikaf. Makanya kalau kita ingin kita di dalam masjid ini dihitung oleh malaikat sebagai orang yang i'tikaf, pertama rukun i'tikaf dalam fikih itu adalah an-niyah. Niat harus ada. Ketika masuk masjid, langkahkan kaki kanan, langsung niat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Tak bisa kita niatnya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah. Barulah kita disebut orang yang sedang i'tikaf. Tapi kalau masuk masjid tidak pakai niat i'tikaf, maka kita tidak dapat pahala i'tikaf. Yang kita dapatkan pahala solat berjemaah, pahala solat sunat, pahala zikir. Tapi ada satu pahala yang mestinya kita bisa dapatkan, tapi kita tak dapatkan karena tak ada niat. Apa pahala? Itu pahala i'tikaf. Maka di masjid-masjid tua-tua dulu, di masjid di kampung-kampung gitu, biasanya di atas pintu tu ada kaligrafi ditulis tu, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah. Berapa lama kita berada di dalam masjid dihitung sebagai orang yang i'tikaf. Sekali kita i'tikaf kepada Allah, itu dapat menggugurkan segala dosa kita. Nah, maka yang belum niat i'tikaf tadi, niat i'tikaf sekarang. Aku niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah. Yang kedua, ketika kita i'tikaf itu mesti harus dalam keadaan bersuci. Maka kalau kita tak bersuci, batal wuduk kita,
maka kalau kita tak lanjutkan berwuduk, maka rusak i'tikaf. Maka mesti kita keluar, ambil wuduk kembali, kemudian masuk ke masjid lagi. Kemudian syarat i'tikaf, akif, kita mesti mudawamah fil masjid, mesti harus lama atau duduk di masjid. Berapa lama ukurannya kita baru dihitung sebagai orang yang i'tikaf? Di sini berbeda pendapat para ulama. Dalam mazhab Imam Maliki, orang itu disebut dengan orang yang i'tikaf. Baru sah i'tikaf seseorang itu apabila ia di dalam masjid selama 1 hari 1 malam. Jadi kalau kita masuk zuhur ni i'tikaf di masjid, keluar zuhur besok, itu baru sah i'tikafnya menurut mazhabnya Imam Maliki. Sebagian mazhab Hambali dan Hanafi nisful ayyam, separuh hari. Jadi kalau kita masuk zuhur ni i'tikaf, nanti keluar tengah malam, itu sudah sah i'tikaf. Pendapat mazhab sebagian Hambali dengan Hanafi. Pendapat mazhab kita Syafi'i berapa? Ukuran lama seseorang itu dianggap dia i'tikaf di dalam masjid biqadri rak'atayis salah, diukur dengan sekira-kira lama bilangan 2 rakaat salat. Berapa lama kita kira-kira 2 rakaat salat? 5 menit ada? 4 menit? Kita masuk masjid, sengaja aku niat i'tikaf karena Allah. 2 menit, 4 menit lah kita anggap kurang-kurang 2 rakaat salat. Lamanya kita di masjid. Kemudian kita keluar, sudah dianggap sah kita orang yang beriktikaf. Maka rugi kita Bapak Ibu. Ada peluang kita mendapatkan pahala salat berjamaah. Ada peluang kita mendapatkan pahala duduk di majlis ilmu. Ada peluang kita mendapatkan pahala iktikaf. Maka setiap masuk masjid, iktikaf. Nabi mengamalkan itu dalam Ramadan. Sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari, kata Nabi, kata Sayyidatuna Aisyah, idza kana 10 awakhir min Ramadan ishtadda mi'dharih. Nabi Rasulullah ketika mulai masuk 10 akhir Ramadan, ishtadda mi'dharih, Nabi kuatkan ikat kain sarungnya. Wa aiqadha ahli, kemudian Nabi bangunkan keluarganya. Nabi bangunkan keluarganya, kemudian Nabi kuatkan ikat kain sarungnya, kemudian Nabi berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Maka hadis Sayyidah Aisyah itu menjelaskan bahwa Nabi SAW itu adalah memakai kain sarung. Mi'zar itu ikat kain sarung. Banyak orang mencoba mensederhanakan maknanya dengan ikat pinggang. Tapi kalau melihat kepada kosakata mi'zar, izar itu kain sarung, mi'zar ikat kain sarung, dikuatkan, dikencangkan oleh Rasulullah. Ada yang mengatakan hadis itu majaz. Ketika masuk 10 akhir Ramadan, Nabi menguatkan ibadahnya. Nabi bermujahadah dalam ibadah. Tapi ada sebagian ulama katakan hadis itu bukan sekadar makna majazi, tapi hadis itu dengan makna hakiki. Memang kain sarung yang dikuatkan oleh Nabi SAW. Dari situlah kita tahu bahwa kain sarung termasuk pakaian sunnah Rasulullah SAW. Ada orang kata dia kain sarung itu bukan pakaian sunnah. Dulu kain sarung itu dipakai oleh orang-orang Buddha, oleh orang-orang Hindu katanya. Nampak oleh orang Islam di Indonesia, ditiru dan dipakainya. Dia lupa Nabi pakai kain sarung. Hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada 5 pakaian Rasulullah. Apabila kita memakai pakaian yang 5 ni, kita niatkan mengikut sunnah Nabi, maka itu hukumnya sunnah. 1, Nabi pakai imamah sorban di kepala letaknya. Yang kedua, Nabi memakai rida ni selendang. Ini sunnah hukumnya. Yang ketiga, Nabi memakai gamis. Mana gamis? Gamis pakaian, gamis seperti kita, jubah kita, gamis. Kemudian yang keempat, Nabi memakai jubah. Jubah ada lagi di luar gamis yang dibuka di tengah-tengahnya. Kemudian yang kelima, Nabi memakai izar, kain sarung. 5 itu sunnah dari sunnahnya Rasulullah SAW.
Kemudian ada lagi pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksesoris, Nabi pakai sendal. Aksesoris, Nabi pakai tongkat. Aksesoris, Nabi pakai cincin. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita memakai cincin, kita niatkan kita memakai cincin untuk mengamalkan sunnah Nabi. Selama cincin terpasang di jari kita, selama itu pula lah malaikat mencatat kita mengamalkan sunnah Rasulullah. Siapa yang memakai ridak selendang, selama selendang itu ada di bahunya, selama itu pula lah ia dicatat orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Jadi izar, kain sarung ini sunnahnya Rasulullah. Buka dalam Syama'il Muhammadiyah. Banyak hadis-hadis mengenai tentang kain sarung, termasuklah hadis Nabi i'tikaf itu. Belum lagi hadis riwayat yang lain, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, nampak oleh Sayyidah Aisyah Nabi memakai kain sarung, dan sarung itu karena percikan spermanya Rasulullah. Maka itu dalil hadis yang dijadikan dalam mazhab Imam Syafi'i bahawa sperma itu suci, tidaklah najis. Banyak riwayat-riwayat hadis lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan tidur dengan memakai izar yang satu, izar kain sarung dengan satu kain sarung dengan zaujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diperkuat dengan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika Nabi i'tikaf ishtaddal mi'dzari. Maka kiai-kiai kita, buya-buya kita dari dulu-dulu pakai kain sarung. Bukan sarung itu punyanya orang-orang Hindu, Buddha, enggak. Rasulullah memakai kain sarung. Hari ini yang memakai kain sarung orang-orang Yaman masih memakai kain sarung. Orang-orang Arab tak banyak lagi pakai kain sarung. Yaman diantaranya yang masih pakai kain sarung. Adapun di Saudi, di Mesir, di Sudan, sebagian itu boleh dikatakan aib kalau memakai kain sarung. Apa penyebabnya? Mereka memakai kain sarung itu apabila orang itu siap sunat. Jadi kalau orang itu siap sunat, katanya itu pakai kain sarung. Jadi karena kita terbiasa dulu di pondok pakai kain sarung, pas sampai kuliah di sana pakai kain sarung keluar. Rupanya galak-galak lah mak-mak di situ. Ya mungkin dikiranya awak baru sunat mungkin baru. Tapi kain sarung itu sunnahnya Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita mengubur sunnah Rasulullah, jangan sampai kita menimbun sunnah Nabi disebabkan kita tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Maka Nabi kata, Sayyidah Aisyah katakan, Rasulullah apabila masuk 10 akhir Ramadan, Nabi menguatkan ikat sarungnya. Wa aiqadha ahlahu. Nabi bangunkan keluarganya. Nabi ingin keluarganya juga i'tikaf. Keluarganya juga bermujahadah dalam ibadah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidah Aisyah, kalau sudah 10 terakhir Ramadan, Nabi itu jarang pulang ke rumah. Illa lihajatih, kecuali Nabi untuk menunaikan hajatnya saja Nabi pulang ke rumah. Bahkan dalam hadis disebut, saking menahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari i'tikaf, rindu Nabi kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidah Aisyah yang mengambil sisir waktu itu, Nabi minta disisirkan kepada Sayyidah Aisyah. Fanawalni, Sayyidah Aisyah dari luar jendela, karena Sayyidah Aisyah sedang dalam keadaan haid, Nabi yang mengeluarkan kepalanya dari masjid waktu itu. Itu pemandangan yang paling indah. Rambut Nabi disisirkan oleh Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah sedang dalam keadaan haid. Sayyidah Aisyah tak masuk ke masjid. Itu diantara dalil yang kuat dipakai dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Perempuan haid tak boleh masuk masjid. Sayyidah Aisyah sedang haid, Nabi sedang i'tikaf. Nabi ingin rambut Nabi disisirkan oleh istri beliau, Nabi yang mengeluarkan kepalanya. Itu pemandangan yang paling indah di waktu itu. Para sahabat melihat luar biasanya dengan Rasulullah SAW dengan keluarga yang romantis. Nabi keluarkan kepala Rasulullah, kemudian disisir oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi sunnah Nabi itu banyak. Itu termasuk perkara yang sunnah. Rambut suami disisir oleh sang istri. Apa-apa dia pernah rambut awak disikit di bini awak. Kalau alun, berarti alun mengamalkan sunnah yang cik begitu berarti. Banyak sunnah Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Memang luar biasa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak Nabi suruh Sayyidah Aisyah masuk masjid karena Sayyidah Aisyah sedang haid. Sayyidah Aisyah pun paham bahawa dia sedang haid, dia pun tak masuk ke dalam masjid. Tapi di situ ada fikihnya.
Apa fiqihnya? Bisa saja Sayyidah Aisyah yang memasukkan tangannya ke lewat jendela masjid. Bisa saja Sayyidah Aisyah yang memasukkan badannya ke pintu masjid untuk menyisir rambut Rasulullah. Tapi tidak. Itu menunjukkan bahawa perempuan yang sedang halangan, yang sedang haid, diharamkan ia untuk masuk ke dalam masjid. Bahkan dalam mazhab Syafi'i bukan sekedar masuk, nisful abdaniha, separuh daripada badannya perempuan pun tak boleh berada di dalam masjid. Mesti harus di luar. Maka Nabilah yang mengeluarkan kepalanya untuk disisir oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah berada lebih daripada separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Kita akan memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Maka oleh karena itu niat i'tikaf. Setiap masuk masjid niat i'tikaf. Sengaja aku i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah. Bersuci kita berada dalam masjid dengan niat i'tikaf baca Quran, dengan zikirnya, atau dengan capek berzikir, capek dengan i'tikaf, kemudian tidak kita tertidur. Tidur itu sudah disebut dengan i'tikaf. Tidur kita itu pun juga dicatat sebagai tidur orang yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu jangan sampai kita tidak melaksanakan i'tikaf di dalam masjid, i'tikaf dalam masjid, lakukan aktivitas di dalam masjid di 10 akhir Ramadan dengan baca Qur'annya, dengan zikirnya, dengan salat-salat sunatnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nabi SAW sudah katakan, taharrau, kata Rasulullah, burulah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita Allah anugerahkan rezeki mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan perolehan ganjaran pahala dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.